Dan itu mungkin bedanya yang sekarang kalau dulu kita bersama FK itu kelas bareng-bareng, sekarang mungkin ada juga beberapa ya. Tetapi kita ini sekarang di bawah payungnya Rumpun Ilmu Kesehatan. Hmm. Jadi Rumpun Ilmu Kesehatan itu adalah semacam kita kalau sebut di luar tuh Health Science Cluster. Hmm. Nah, itu terdiri dari 5 fakultas, Fakultas Kedokteran Gigi, Farmasi, FKM, sama Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, itu kita kan dari dulu memang di Salemba ya, Ya. Pak ya. Lalu sejak beberapa tahun saya lupa sih tepatnya, tetapi itu kita juga ada di RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan, kita juga punya kampus di sana Ya. dan di sana itu untuk S1, jadi untuk program SKG atau preklinik yang belum ketemu pasien tetapi baru di praktikum-praktikum, lalu itu semua di RIK. Jadi itu sekitar 3,5 tahun lah. Setelah itu baru ke Salemba untuk program profesi. Kalau dulu itu 5 tahun tuh langsung gitu, nggak ada program seperti ini. Jadi Hmm. nggak dipotong-potong. Jadi langsung 5 tahun kurang lebih. Kadang-kadang selesainya banyaknya 5,5 atau 6 tahun. Terus langsung jadi dokter gigi gitu ya. Nah perbedaan sekarang juga sekarang ada ujian kompetensi. Jadi begitu dia lulus profesi masih ada ujian kompetensi, baru dia dinyatakan bisa eh, apa untuk memperoleh surat tanda registrasi Ya. atau STR-nya, baru nanti mengurus SIP. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Baik. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Rencana wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Oh, Saat baik. ini saya sudah bersama dengan alumnus Universitas Indonesia yang kebetulan menjadi dekan Fakultas Kedokteran Gigi, yaitu Dokter Gigi Nia Ayu Ismaniati, Betul. Master Dental Science dan spesialis ortodonti konsultan. Apa kabar, Dok? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang. Salam Iya. kenal. Apa kabar? Semoga sehat Baik, selalu. terima kasih. Dokter Nia ini lahir di Jakarta 12 Januari 1963. Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan ini ya, kuliahnya kelihatannya menarik di FKG UI lulus 1986, Ya. kemudian gelar Master of Dental Science dari University of Melbourne, dan lulus program spesialis ortodonti di FKG UI, kemudian meraih gelar doktor 2016 dan saat ini menjadi dekan Fakultas Kedokteran Gigi UI. Silakan, Dok. Luar biasa lengkap ini ininya. Iya. Lebih hafal dari saya. Baik. Iya. Terima kasih nih Pak Bambang kesempatannya Iya. ya. Senang Iya. sekali bisa bergabung di sini. Iya. Kalau kita cerita soal pengalaman kuliah begitu ya. Kalau kuliah tuh nggak pernah nggak seru ya. Selalu Iya. seru. Walaupun
banyak dosen yang galak, kemudian tugasnya banyak Ya. gitu ya. Tetapi kalau saya melihatnya memang dosen di FKG itu kata teman-teman banyak yang galak-galak dan Eh, bahkan ada yang disebut satu departemen itu apa namanya sarang macan gitu ya. Tapi saya dari dulu tuh memang nggak pernah melihat itu. Jadi banyak dosen-dosen yang kalau kita lagi praktikum harus ACC gitu ya. Ya. Nah, teman-teman tuh biasanya nggak mau maju, tapi saya yang ngapain ngantri sama yang lain gitu ya. Ya. Jadi saya biasanya datang tuh ke dosen-dosen yang katanya killer gitu ya, Ya. tapi justru dengan begitu saya biasanya dapat nilai bagus karena saya Oh. nekat gitu ya. Jadi saya pikir yang penting ya saya jalankan apa yang sesuai dengan requirement yang harus saya kerjakan gitu-gitu. Jadi alhamdulillah sih sekolah sih lancar-lancar, saya lulus. Sebenarnya kalau dibilang tepat waktu 5 tahun tidak, karena Ya. saya mundur 6 bulan hanya karena ada satu kasus di mana gigi tiruan penuh pasien saya itu nggak kontrol. Waktu itu Oh. karena saking polosnya saya pikir udah selesai, udah ternyata harus 3 kali kontrol dan itu nggak dimaafkan oleh dosennya. Kamu harus tetap Oh. kontrol. Gimana taunya bahwa pasien ini memang berhasil kalau tidak ada kita tidak follow up. Gitulah kurang lebih. Jadi ya udah saya terima. Saya hanya kontrol 3 kali, tapi saya harus nunggu 6 bulan. Tapi Ya. itu adalah pengalaman berharga. Hal-hal seperti itu. Termasuk juga ada, misalnya saya ada nilai yang pernah karena preparasi gitu ya. Ya. Jadi ngebornya tuh kena gigi sebelah. Saya ingat itu oleh Dokter Rossi yang almarhum karena sakit COVID itu beliau, saya dapat nilai 55 kalau nggak salah. Waduh itu buat Ya. saya tuh menampar sekali. Jadi saya nggak pernah lagi sangat hati-hati kalau melakukan apa namanya preparasi dengan gigi sebelahnya itu jangan sampailah terjadi seperti itu lagi. Tapi Ya. menurut saya jadi dosen-dosen itu galak sebetulnya ada maknanya ya. Jadi benar-benar Ya. memang mendidik begitu. Jadi itu yang Ya. saya lebih melihat seperti itu, Pak Bambang. Nah, itu Iya. untuk di FKG ya barangkali ya, itu lebih Ya. pengalaman secara umum aja sih, sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di FKG itu kan ya kalau kita tuh dulu dari SMA ke kuliah sama lah ya. Ya. Dulu kita main, terus masuk kuliah kok pada belajar semua. Saya ikut-ikutan belajar. Lalu satu semester pertama atau tahun pertama kalau nggak salah itu saya eh, ranking lah Big Five. Ya. Gitu. Jadi saya pikir, wah saya nggak mau deh belajar terus. Jadi saya pikir ini kita 5 tahun nih. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hidup itu harus balance. Jadi setiap pulang sekolah, kalau ada PR saya setiap pulang kuliah, kalau ada PR saya kerjakan dulu. Abis itu saya main. Saya Hmm. emang ya senang main gitu. Ya. Ya. Jadi Ya. dari dulu emang seperti itu. Jadi itu pengalaman di FKG. Jadi tapi secara umum sih menurut saya kalau kuliah itu selalu menyenangkan. Banyaklah susah sedihnya karena misalnya requirement-nya dan seterusnya, tetapi itu tidak menjadi kesan yang nggak baik gitu ya. Menurut saya itu adalah suatu proses yang harus dilalui kalau kita kuliah gitu ya, belajar ya. Menurut saya Ya. itu wajar-wajar aja. Kalau yang di Melbourne itu saya dapat beasiswa Mas. Ya. Dari beasiswa full scholarship dari AusAid. Waktu itu Ya. mungkin banyak yang memperoleh AusAid ya. Ya, tapi sayang sekali bahwa program itu sudah tidak ada lagi karena tampaknya dari kondisi ekonomi di Australia itu sangat turun dari mungkin sekitar 800, 600, 800 Hmm. penerima beasiswa per tahun itu jadi mungkin tinggal 100 atau 200. Jadi ya memang ini sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan policy ke depan masih bisa ada perbaikan dan kita bisa uh, mendapat kesempatan lagi mengirimkan mahasiswa-mahasiswa karena jujur aja pengalaman belajar di Australia itu di Melbourne Uni terutama itu banyak sekali memberikan pencerahan kepada saya. Uh, itu programnya cukup intens, programnya 2 tahun, tapi karena saya dari luar gitu ya, saya harus melalui semacam matrikulasi. Jadi
6 bulan tuh kayak program, mereka sebutnya program graduate diploma gitu ya. Graduate diploma itu ya apa, kita udah mulai mikir mau meneliti apa, hal-hal seperti Ya. itu. Jadi setelah 6 bulan dinyatakan bahwa udah aman gitu, saya ditransfer ke program master. Mereka sebutnya program master by coursework. Jadi Hmm. benar-benar kerja pasiennya tuh banyak sekali ya, hampir setiap hari. Kita jam 7 pagi udah ada kelas, jam 9 praktek sampai jam 5 sore. Sorry. Lalu malam itu ya tentu bikin tugas ya, paper-paper sampai malam. Jadi saya turun lumayan lah 6 kilo waktu Ya. itu. Tahun pertama langsung Ya. turun 6 kilo dan ada sempet sempet ini ya, ya agak kaget juga gitu ya. Ya. Cuman satu hal yang saya pelajari yang agak berbeda pendidikannya itu adalah kita nggak pernah masuk kelas. Jadi Hmm. kita selalu diskusi, diskusi, diskusi gitu ya. Nih saya bilang kapan masuk kelasnya nih, nggak pernah. Ya. Hampir nggak pernah, kecuali ada common core di 6 bulan tuh 1 semester. Itu pun cuma seminggu sekali, itu mengenai metodologi penelitian. Selebihnya itu ya benar-benar diskusi. Diskusi itu yang kita ada berapa, kebetulan per tahun itu hanya diterima ada kadang 2, kadang 4. Jadi kita bisa dua tahun itu hanya 6 orang. Jadi ya kita dengan profesornya dia lagi gitu ya. Jadi itu memang agak berat programnya buat saya. Tapi saya juga lulus tepat waktu 2 tahun setengah. Cuman waktu itu memang kebetulan riset saya harusnya bisa lanjut karena banyak data yang saya peroleh. Karena waktu itu saya mengenai forensik ya. Eh, Profesor saya menawarkan, ayo setahun lagi untuk dokter. Wah, saya bilang enggak mau saya. Waktu itu karena saya punya anak 3, saya tinggal, Ya. saya atur-atur lah sedemikian rupa. Jadi programnya memang buat saya berat karena juga sudah punya keluarga gitu, Mas. Oh ya, untuk itu program mungkin sebelum dokter tuh ada program semacam adaptasi gitu. Hanya setahun, itu lebih kepada kita sharing kasus-kasus gitu ya, kasus di sana seperti apa. Ya, jadi lebih kepada berbagi lah begitu. Nah, kemudian itu tahun berapa ya? 99 saya selesai. Terus saya masuk lagi agak lama. Program dokter itu udah 2013 kalau nggak salah. Terus saya lulus juga 3 tahun waktu itu. Saya lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Dan waktu itu saya ambil datanya, kebetulan profesor saya itu dari Nijmegen. Jadi dari Radboud University. Saya ambil data sekitar 2 bulan lah di sana, terus ngebut nulis supaya pengen cepet lulus gitu ya. Ya. Dan itu pengalaman berharga yang lain lah karena di negeri orang juga gitu ya. Jadi bagaimana, cuman karena di Belanda bahasanya agak beda, jadi saya memang eh, apa ya, beda lah kalau misalnya kita Ya. berbahasa Inggris kayaknya lebih lebih enak gitu ya, karena ini Ya. bahasanya kita nggak terlalu paham. Jadi saya banyak dibantu oleh profesor di sana Ya. untuk menerjemahkan seperti apa namanya, dokumen-dokumen dari apa medical Ya. record kayak gitu-gitu. Karena nggak Jadi ngerti. dokternya di Belanda ya, Dok? Bukan di Saya dokternya di Indonesia, tapi saya ya. ngambil datanya di sana. Jadi Oh ya. profesor saya itu dia promotor apa kopromotornya itu dari sana. Oh ya, baik. Ya, tapi Baik. dia datang waktu ujian. Ya. Sangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila. Sekarang Ibu memimpin sebuah fakultas yang kelihatannya cukup tua ini, FKG UI ini. Ya, tahun Nah, ini 62 tahun, Pak. maka itu yang saya mau tanya itu kan saya membaca sekilas itu awalnya kan juga sangat terbatas ya, dosennya aja terbatas, fasilitasnya terbatas. Nah, sekarang perkembangan sampai saat ini seperti apa, Dok? Ya, kalau untuk perkembangannya tuh banyak sekali sebetulnya kalau dibandingkan Ya. saya waktu masuk ya.
Ya. Dulu kita itu kalau masuk sekolah itu bersama dengan kayak kelas besar gitulah ya, Ya. dengan fakultas kedokteran gitu ya. Jadi kayak anatomi, fisiologi itu kita bersama-sama dengan FK. Ya. Tapi sekarang tidak lagi. Apa namanya? Jadi kita ada program yang saya lupa ya, mungkin lebih dari 10 tahun kita sudah terapkan yang disebut problem based learning. Jadi kelasnya kelas-kelas kecil. Hmm. Jadi ada pemicunya, kemudian jadi ada sekitar satu kelas itu sekitar 10 orang. Dan itu ada fasilitator dan seperti itu. Itu jauh sekali dibandingkan pembelajaran saya dulu, dan itu lebih banyak eh, mahasiswa yang 10 anak itu mereka berdiskusi dulu, Ya. jadi ada DK apa namanya, diskusi kelompok, kemudian mereka harus presentasi menjelaskan kepada teman-temannya apa yang tugas dia peroleh gitu ya, untuk sharing dengan teman-teman. Jadi memang diasah untuk terus membaca, kemudian terus apa namanya, presentasi. Jadi lulus itu udah terbiasa seperti itu. Dan itu mungkin bedanya yang sekarang, kalau dulu kita bersama FK itu kelas bareng-bareng, sekarang mungkin ada juga beberapa ya. Tetapi kita ini sekarang di bawah payungnya Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi Rumpun Ilmu Kesehatan itu adalah semacam, kita kalau sebut di luar tuh health science cluster. Nah, itu terdiri dari 5 fakultas, Fakultas Kedokteran Gigi, Farmasi, FKM, sama Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, itu kita kan dari dulu memang di Salemba ya, Pak ya. Lalu sejak beberapa tahun, saya lupa sih tepatnya, tetapi itu kita juga ada di RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan, kita juga punya kampus di sana, dan di sana itu untuk S1, jadi untuk program SKG atau preklinik yang belum ketemu pasien tetapi baru di praktikum-praktikum, lalu itu semua di RIK. Jadi itu sekitar 3,5 tahun lah. Setelah itu baru ke Salemba untuk program profesi. Kalau dulu itu 5 tahun tuh langsung gitu, nggak ada program seperti ini, jadi nggak dipotong-potong, jadi langsung 5 tahun kurang lebih, kadang-kadang selesainya banyaknya 5,5 atau 6 tahun, terus langsung jadi dokter gigi gitu ya. Nah, perbedaan sekarang juga, sekarang ada ujian kompetensi, jadi begitu dia lulus profesi masih ada ujian kompetensi, baru dia dinyatakan bisa eh, apa, untuk memperoleh surat tanda registrasi atau STR-nya, baru nanti mengurus SIP. Kalau kita dulu kan, zaman saya dulu lulus, terus kalau misalnya jadi PNS atau WKS ke daerah, itu baru setelah sekian lama baru bisa memperoleh haknya untuk SIP. Jadi ini memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal perkembangan gitu ya. Jadi itu RIK, dan dulu kita itu praktek itu di poli-poli, Pak. Apa tahu kan, di poli-poli ada poliklinik ini A, B, C, D. Nah, sekarang poliklinik ini udah bergabung menjadi satu, menjadi rumah sakit gigi dan mulut. Jadi kita kalau apa namanya, mendidik mahasiswa profesi itu di rumah sakit gigi dan mulut. Jadi tidak lagi di poli-poli seperti dulu. Jadi sudah bergabung lah. Jadi itu sudah benar-benar mereka lulusan dari rumah sakit begitu. Dan ini ada kerjasama sendiri antara Fakultas Kedokteran, kita menitipkan mahasiswa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai rumah sakit apa namanya, pendidikan utama, tetapi nanti kita juga mengirimkan mereka ke rumah sakit lain, misalnya Harapan Kita, Darmais, kemudian misalnya di Persahabatan, dan beberapa rumah sakit afiliasi lainnya. Jadi seperti itu, memang sudah jauh berbeda ya dengan Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Fakultas Kedokteran Gigi UI ini kan tadi sudah disampaikan ya, mempunyai rumah sakit khusus, rumah sakit gigi dan mulut. ya. Itu benar-benar di bawah payung Fakultas Kedokteran Gigi,
atau di rumah sakit lain? Ya, jadi sebenarnya kalau di bawah, jadi gini, kita berafiliasi, apalagi sekarang rumah sakit ini udah berdiri sendiri. Hmm. Pada awal tahun 2020, jadi selama ini RSKGM, jadi gini, awalnya di Poli, lalu poli-poli ini mendapatkan semacam privilege untuk menjadi rumah sakit. Jadi diberilah izin rumah sakit, which is izin rumah sakit ini kan ada expirednya ya. Hmm. Nah, pada saat expired di beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, itu RSKGN itu harus menjadi rumah sakit beneran. Kalau dulu tuh kan istilahnya dari Poli ya udah dikasih Ya. semua boleh menjadi rumah sakit gitu ya, dikasih izin. Tetapi begitu izin habis, benar-benar harus jadi rumah sakit. Artinya apa? Rumah sakit itu kan harus punya IGD, harus Ya. punya rawat inap, dan semua fasilitas yang selayaknya suatu rumah sakit gitu. Itu Nah, itu lokasinya di mana, Dok? lokasinya sebetulnya masih di Salemba. Hmm. Jadi bagian dari FKG karena kita nggak punya tempat lagi. Ya. Bagian dari FKG itu ada satu apa namanya istilahnya kayak tower gitu ya. Ya. Satu gedung C itu diubah menjadi suatu rumah sakit khusus gigi dan mulut. Dan itu memang perjuangan panjang Ya. karena ya FKG harus ada semacam dana talangan dan sebagainya yang kita harus selesaikan ke depannya. Dan itu artinya ya memang eh, nggak ada yang instan ya, semua harus kita Ya. lalui. Tapi memang perubahan ini menjadi sangat signifikan karena RSKGM ini kemudian menjadi istilahnya tuh rumah sakit beneran gitu ya, yang Ya. harus melalui Ya. akreditasi. Baru saja tadi pagi kami menjalankan bimbingan akreditasi karena menghadapi akreditasi rumah sakit di akhir November. Insya Allah kalau semua terpenuhi rumah sakit gigi dan mulut ini bisa apa namanya menjadi terakreditasi paripurna. Baru setelah itu kita akan ajukan sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi ini semua proses yang harus dilalui karena aturan-aturannya juga Ya. lumayan nggak mudah gitu ya. Jadi tapi Ya. kita lalui, kita harus lalui. Itu apakah baru Fakultas Kedokteran Gigi UI yang mempunyai rumah sakit khusus sendiri? Enggak. Ya. Hampir di semua fakultas kedokteran gigi mereka Ya. memang mengupayakan hal yang sama. Nah, sekarang mengenai ilmu kedokteran gigi ini kan sudah berkembang sedemikian rupa ya. Jadi spesialisasinya kan banyak Ya, sekali. Sehingga ya, kadang-kadang kalau orang sakit gigi tidak bisa ke sembarangan dokter gigi, harus ke dokter gigi yang sesuai ya, keahlian yang dibutuhkan. Mungkin ya. bisa diceritakan jenis-jenis layanannya itu, Dok. Ya, layanannya tuh sebetulnya kalau kita kan ada departemen-departemen ya, jadi Ya, ya, departemental ya, di mana kalau mahasiswa di program profesi itu mereka harus melakukan rotasi. Jadi hmm, belajar A, belajar B, belajar C, dan hmm, seterusnya. Jadi kalau perawatan yang bisa diberikan tuh mulai dari perawatan gigi anak ya, hmm, itu yang apa mengampu itu departemen pedodonti kita ya, sebutnya. Kemudian ada perawatan tambal cabut gitu ya, ya, itu oleh konservasi gigi. Eh, ya, Kemudian jadi kalau Bapak pernah dengar ya, perawatan saluran akar juga itu kita bisa. Itu merupakan juga salah satu jenis perawatan yang bisa kita berikan. Dan tentu seperti pembersihan karang gigi itu ya, oleh Departemen Perio, kemudian juga tentu perawatan gigi apa meratakan gigi seperti pemakaian behel, hmm, juga orto, kemudian perawatan seperti apa namanya gigi palsu itu dilakukan oleh Departemen Prosto. Dan kita masih ada departemen lain yaitu Public Health dan Radiologi yang juga tentu memberikan apa namanya ya sumbangsih lah untuk apa semua kegiatan kita ini. Di luar tentu kita ada beberapa departemen seperti departemen dental material
yang mungkin tidak langsung kita bicara perawatan ya, tetapi dia benar-benar jadi tulang punggung juga, basic science dan oral biology seperti histologi, patologi, farmasi dan farmakologi dan seterusnya. Dokter gigi ini kan dikenal dokter yang bekerja dengan bantuan peralatan ya, dan peralatannya itu makin lama makin canggih teknologinya. Nah, mungkin bisa diceritakan kemajuan yang dibantu oleh teknologi, mungkin teknologi apa kelihatannya ada fotografi, ada digital, ada AI. Ya dan sebagainya. Mungkin seperti apa sekarang kemajuan itu, Dok? Iya, kalau dikatakan teknologi itu sangat erat ya perkembangannya dengan perkembangan alat-alat kedokteran gigi gitu ya. Jadi mulai dari yang sangat simple dental unitnya. Dental unitnya itu dari mulai yang kita tahu dulu yang di kursi tukang cukur kan, yang diengkol gitu. Nah itu udah nggak lagi. Sekarang udah semuanya pakai udah secara digital dan itu bisa di memorize sehingga kita bisa pencet 1 duduknya begini, 2 duduknya dan seterusnya. Itu sudah beberapa tahun sebelumnya udah seperti itu. Tetapi ke depan sekarang ini udah semakin canggih lagi, benar teknologi digital seperti misalnya sekarang sudah kita bisa tidak perlu lagi mencetak misalnya. Mencetak itu pakai oral scanner. Kita pakai scanning di mulut itu sudah ada ke sana. Jadi kayak misalnya beberapa tahun yang lalu saya ke Hawaii, itu mereka karena harus mengirimkan labnya jauh antar island, mereka udah lama tuh pakai oral scanner dan itu emang harganya mahal. Tapi begitu mereka scan, mereka nggak harus kirim cetakannya ke lab, dia langsung kirim dari dalam bentuk soft file begitu. Jadi nanti langsung dibikin alatnya dan seterusnya. Itu kemudian 3D printing ya, kemudian robotik untuk keperluan riset gitu. Jadi memang banyak sekali. Bahkan kalau kemajuan teknologi as simple as kita kan banyak instrumen ya. Instrumen itu kan terbuatnya dari stainless. Stainless itu bisa yang jenisnya itu nggak nempel sama. Ada yang kalau kita gini tuh dia nempel gitu ya sama alat obat tambalnya. Tapi ada juga alat yang sedemikian rupa dibuat sehingga dia sudah tidak lagi menempel. Jadi kalau kita kerjakan itu udah gampang gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Belum lagi kecanggihan dari segi pewarnaan gigi. Pewarnaan gigi ini sekarang udah kayak arts gitu ya. Ya itu ada yang warnanya abu-abu, kemudian dilapis itu udah seni sendiri. Jadi kita bisa katakan dental arsitek sebetulnya ya. Jadi cuman gitu. Jadi memang luar biasa perkembangan teknologi ini sangat membantu kita. Luar biasa. Dan yang paling penting orang apalagi anak-anak tidak takut lagi ke dokter gigi Iya sekarang alatnya udah halus suaranya. Kemudian udah warna-warni, bahkan tambelan aja sekarang udah bisa yang tambelan warna-warni gitu ya, sehingga mereka nggak perlu takut lagi. Kemudian juga suasana dental kliniknya sekarang kan udah kayak tempat main gitu ya, dengan tempelan. Kalau Pak Bambang ada waktu mampir ke RSKGM di mana itu, tempatnya tuh udah nyaman, udah sangat nyaman, udah sangat friendly lah. Orang kan belum takut ya ke dokter gigi. Budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi cipta ngejar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa.
Bu, saya mau tanya, sekarang seberapa besar minat generasi muda ini masuk kedokteran gigi dibanding dengan kedokteran umum? Ya, jadi memang kalau kita lihat dari dulu kedokteran umum masih juara ya. Jadi Ya, orang masih eh, masih melihatnya ya, masih menjadi pilihan lah kalau boleh dibilang itu peminatnya masih sangat tinggi dan kalau kita lihat itu yang masuk ke sana tuh yang udah kalau nilai itu udah udah nyundul ke ini deh mereka memang yang juara-juara gitu ya. ya, Nah, tapi kalau saya melihat bahwa mungkin kalau kita katakan ini masih banyak juga kalau boleh jadi perbandingan itu untuk kelas reguler itu lebih dari 5.000 peserta untuk mendapatkan tempat yang ya, hanya daya tampungnya itu hanya 100-120 ya. lah mahasiswa. Nah, kita ada alternatif lain yaitu program kelas khusus internasional. Hmm. Ya, tentu harganya lebih mahal ya, dia non Ya, reguler, tapi tidak disaingkan dengan non reguler gitu. Jadi ya, artinya merupakan program non reguler yang tidak disaingkan dengan yang ya, sekian ribu orang itu. Jadi, tapi tampaknya program ini terus meningkat peminatnya. Jadi ya. karena programnya ini kami mengirimkan itu ke Melbourne Uni dan ke Newcastle. Jadi untuk Hmm. eh, apa namanya anak-anak orang yang berpunya gitu ya, Ya, yang ini merupakan satu alternatif daripada sekolah ke luar negeri gitu, ya. masuknya ke sini tetap, tapi mereka mendapatkan 1 tahun belajar di luar negeri dan itu luar biasa pengalamannya. Saya baru juga dari Melbourne ini kemarin melihat anak-anak mahasiswa semua senang sekali programnya karena sangat bagus gitu ya, dan kelihatannya ini bisa menjadi apa ya istilahnya bisa menjadi apa unggulan kita begitu Pak. Yang saya pengen tanya sebenarnya sudah lama ini. Kenapa kalau pendidikan kedokteran gigi itu langsung dipisah? Artinya kalau yang lain kan kedokteran umum, kemudian nanti spesialisasinya baru khusus misalnya kayak mata, kayak THT gitu. Iya, iya itu juga banyak pertanyaan ditanyakan seperti itu. Mungkin karena banyaknya apa yang harus dilalui ya, Ya, sehingga ini di programnya ini dipisah sama sekali dan artinya kayak misalnya kan tadi seperti bidangnya aja departemennya aja sudah ada sekitar udah 11 kita ada 11 ya, departemen yang eh, jadi kalau misalnya masuk ke FK itu jadi gemuk banget ya nanti ya. ya, Gitu. Jadi mungkin hanya 1-2 tahun pertama aja waktu lagi zaman saya dulu itu sama dengan FK. ya. Setelah itu kita sama sekali berbeda gitu karena lebih banyak praktikumnya dan apa namanya sifatnya lebih ke khususannya lebih lebih banyak lah gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Baik, sekarang mengenai target selama Ibu menjadi dekan. Kalau tidak salah kan dulu ada kampanye kan yang ditawar-tawarkan. Nah, sekarang Ya, apa yang ingin dicapai dan apa saja yang sudah dilakukan? ya. Kalau program-programnya itu memang banyak ya, tapi memang yang saya tawarkan lebih kepada program-program yang sebenarnya menjalankan apa yang udah baik. Itu kan Ya, sebetulnya kayak misalnya perankingan kita udah baik, ya, tapi kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan. Jadi mungkin kalau misalnya kita bicara Tridharma ya, mulai ya, dari apa namanya pendidikan pengajaran. Nah itu tentu pendidikan pengajaran ini di FKG jujur aja em, kalau kita melihat biaya SPP ya, ini ya, tanpa mau bermaksud apapun, SPP ya, kita itu hanya 7,5 juta ya, dan itu mungkin udah sejak lebih dari 5 tahun yang lalu nggak pernah naik dan ya, itu karena naik sedikit aja tidak tidak ingin adanya
keramaian lah kan, Ya. dikit-dikit demo gitu ya. Tapi itu di fakultas-fakultas lain di daerah udah 3 kali lipat dari itu Iya, gitu iya, harganya. Jadi UI itu masih bertahan seperti itu. Tapi dampaknya apa? Karena sebetulnya unit cost dari tadi, gimana kita butuh dental unit, kita butuh instrumen, alat-alatnya itu kan semuanya masih banyak sekali yang import ya. iya. Jadi kalau kita bicara unit cost itu lebih dari 100 juta per mahasiswa yang mereka bayar hanya 7,5 juta. Iya. Dan itu artinya apa? Kita ini memberikan beasiswa kepada hampir semua, bukan hampir, kepada semua mahasiswa program reguler. Dan dengan ini artinya pendidikan kalau kita tidak perhatikan untuk permajaan alat-alat, membeli alat yang baru, memaintain dengan baik. Nah ini ya kasihan mahasiswanya bisa tidak terpenuhi gitu ya, requirement-requirementnya. Jadi memang as simple as kita memaintain, melakukan permajaan alat-alat, baik alatnya itu yang di praktikum, misalnya kan ada fantom gitu ya, boneka-boneka yang memang harus, ya namanya alat ya, alat harus selalu terus diperbaiki gitu ya, harus diperbarui, diperbaiki atau diganti gitu ya. Dental unit pun juga ada umurnya, setelah sekian tahun ya mereka harus diganti. Dan itu tentu biaya. Sementara untuk rutinitas aja kita juga berat. Karena tadi unit cost-nya udah terlalu tinggi. Jadi kalau kalau misalnya orang ekonomi akan bingung gitu ya, kok bisa ya gitu hidup ya. Tetapi itulah tadi ada aja. Jadi kalau saya ditanya untuk pendidikan pengajaran, pendidikan itu kita harus mau nggak mau harus mencari dana sedemikian rupa sehingga fasilitas harus terus diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari segi pengajaran tentu kita bicara ke para dosennya ya. Dosennya ini harus kita kejar untuk ini kita membuka kerjasama internasional. Kita jadi sering sekali saat ini kita kerjasama dengan, saya baru dari Jepang, kemudian baru dari Melbourne Uni, Sydney University, besok kemarin baru ketemu Sydney, bulan depan kita akan ketemu Leeds University. Jadi internasionalisasi itu terus kita kejar, karena ini menaikkan reputasi juga FKG dan universitas juga. Jadi itu untuk jadi pengajar itu juga harus terus juga diasah supaya terus mendapatkan pembelajarannya, terus semakin exchange scholars, exchange student itu terus kita galakkan begitu. Nah itu untuk pendidikan pengajaran. Untuk penelitian itu seperti kita banyak ketahui, tahun lalu bahkan dana untuk penelitian itu sangat kecil ya dari universitas, baik juga dari eksternal juga sama, dan itu ada pun juga sangat kompetitif. Jadi kami di FKG dengan tim riset itu kami membuka keran siapa aja yang menulis, yang sudah punya hasil penelitian, yang sudah punya manuskrip, siap mau misalnya diedit, siap disubmit, itu kita ganti semuanya. Jadi tanpa sejauh mereka belum dapat hibah, itu kita buka kerannya. Jadi kalau misalnya mereka punya ini udah mau siap submit, kita ganti semua. Jadi itu semua berlaku untuk siapapun yang menyampaikan. Jadi itu untuk penelitiannya. Untuk pengabdian masyarakat itu juga kita terus bekerja sama dengan luar gitu ya, bekerja sama dengan industri juga gitu. Nah, kemudian program yang juga penting untuk mengangkat ini semua, itu semua adalah kita perlu dana ya Pak ya. Baik untuk fasilitas, baik untuk penelitian, baik untuk tadi perbaikan gedung. Ya gedung kan juga ada umurnya, udah 60 tahun, ya harus terus direfabris ya. Kita rumah itu kan setahun nggak diapa-apakan aja juga jebol gitu ya, kena hujan dan angin.
Nah, itu artinya apa? Kita harus terus mencoba mencari upaya untuk bagaimana FKG bisa memperoleh uang. Caranya gimana? Mulai dari donasi, as simple as donasi. Mungkin kita akan bikin, kita sedang menyiapkan aplikasi untuk donasi. Jadi mau donasi cuman 10.000, 5.000, monggo. Tapi dari kecil kita bisa menjadi besar. Siapapun bisa ikut, gitu ya. Jadi ini adalah upaya juga kita merangkul untuk para alumni bisa ikut berkontribusi. Kemudian kita juga membuka keran karena sesuai dengan cita-citanya UI sebagai entrepreneurial university. Nah, itu kita mengupayakan adanya unit-unit kerja. Jadi RSKGM tadi sudah saya sampaikan sudah menjadi unit usaha, unit kerja khusus. Jadi UKK, PPM yang menjalankan rumah sakit. Jadi dia udah bisa melakukan perikatan sendiri, dia sudah bisa kerjasama dengan BPJS tanpa kita harus terlibat terlalu ini. Jadi keuangannya juga nggak harus nempel dengan UI lagi karena sudah diizinkan untuk menjadi fleksibilitas penuh. Jadi artinya bisa mengelola dananya sendiri dan ini bisa untuk menyiapkan RSKGM siap terbang. Yang berikutnya, kami baru saja mungkin sekitar seminggu yang lalu FKG UI yang selama ini nggak punya UKK, kita baru dapat UKK holding yang kita sebut Dentura. Jadi ini sebenarnya Venturanya FKG. Ini sesuai janji saya adalah untuk bagaimana mencari uang. Nah, Dentura ini akan menjadi cikal bakal atau kendaraan FKG mencari dana. Jadi misalnya kita mau bikin webinar, uangnya nggak harus lewat UI, tapi lewat UKK ini. Jadi UKK ini menjadi mandiri untuk bisa mengelola uangnya sendiri, melakukan perikatan sendiri, kemudian harus tetap bayar pajak dan seterusnya. Dan kita itu punya punya kegiatan-kegiatan yang cukup besar dalam hal misalnya seminar-seminar. Kita punya seminar yang namanya KPP-IKG di JCC yang setiap 3 tahun, itu income-nya udah lebih dari 10 miliar. Jadi itu yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga untungnya bisa untuk FKG. FKG untuk apa? Ya, untuk pengembangan yang tadi, kekurangan-kekurangan dari adanya gap antara unit cost dan biaya yang dibayar oleh mahasiswa. Nah, itu dari segi itu kita siapkan ke arah sana. Juga dari segi tentu uang ini bisa dari mana-mana. Misalnya kita juga punya unit jurnal. Kita punya GDI, Journal of Dentistry Indonesia. Itu yang akhir tahun ini diharapkan bisa memperoleh akreditasi atau ini Scopus. Jadi kalau misalnya itu sudah terindeks Scopus, itu akan menjadi juga bisa menjadi income juga untuk FKG. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan. Kemudian di luar itu juga tadi saya sudah sampaikan donasi. Ya, insya Allah sih kita tanggal 12 November akan melakukan charity golf. Itu alhamdulillah sejauh ini kami sudah kerja dengan industri, ini nggak ada yang masuk semua dari luar, sponsor ya, dari bank-bank, dari industri. Itu kita sudah mencapai lebih dari 2 miliar pengumpulan donasi ini. Dan ini nanti saya juga akan mengetuk hati para alumni untuk juga mau ikut gitu ya, nggak harus yang ratus-ratus juta gitu ya, tapi berapapun, bahkan mereka mau mengabdi ke fakultas itu pun juga, itu menurut saya kita perlu apresiasi. Baik, terakhir tentang alumni, Dok. Apa prestasi atau mungkin posisi yang bisa dilihat dari alumni-alumni FKG UI ini, misalnya di masyarakat, di pemerintahan, di swasta dan sebagainya. Mungkin alumni kita yang paling ini dikenal adalah Hairul Tanjung ya. Hairul Tanjung kan pernah jadi dia satu angkatan dengan saya, kebetulan pernah jadi menteri
Menko juga, Menko Ekonomi, kemudian apa namanya yang duduk-duduk di di kementerian juga apa namanya Kementerian Kesehatan, dan saat ini juga ada Dirjen Tenaga Kerja di Kemkes juga Ibu Inaya juga dari lulusan dari kami. Kemudian siapa lagi ya yang saya ingat mungkin itu, tapi sebenarnya banyak yang memang menduduki posisi-posisi strategis di Kementerian Kesehatan dan Pendidikan dan Kebudayaan. Dan mungkin ada satu yang baru saja berangkat sebagai atase pendidikan di Washington DC, itu adalah staf pengajar kami, Pak. Profesor Rani itu juga baru saja mendapatkan mandat dari Presiden untuk berangkat ke sana mewakili negara. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sebutkan. Baik, terima kasih. Menarik sekali sebenarnya, tapi karena waktu. Mohon maaf. Terima kasih atas apa semua yang sudah dibagi. Saya kira ini menambah wawasan dan pengalaman kita semua. Syukur bisa memberi motivasi dan inspirasi. Sekali lagi sukses. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Disnatalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif. Kisah sukses para pembelajar dari bankir, politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa.